Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Edi Suwaryono, SPD, MT, MSI, Kepala SMKN 1 Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Semenjak diberlakukannya kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset RI, sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk berusaha mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. SMKN 1 Jaro salah satunya yang sudah berusaha sejak tahun 2022 awal. Kan tapi pada tahun tersebut tidak masuk dalam daftar sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset RI. Walaupun pada tahun 2022 tersebut tidak termasuk dalam sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, akan tetapi kepala sekolah beserta guru-guru mencoba sambil belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut dalam proses pembelajarannya, baik itu dilaksanakan di kelas maupun pembelajaran dilakukan oleh guru-guru di luar kelas. Sehingga pada akhir semester di tahun 2022, kepala sekolah beserta guru-guru melakukan refleksi terhadap keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi pada saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Adapun hasil refleksinya diantaranya satu, guru-guru di SMKN 1 Jaro masih tidak merata pemahaman mereka tentang implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Yang kedua, guru-guru sebagian besar belum mengetahui dan belum memahami tentang pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar. Misalnya bergerak. Yang pertama tadi hanya tulisan saja tampil. Itu proses pembuatan bagaimana di set Google Set itu bisa bergerak gitu. Pian tinggal tambahkan kode itu aja sebenarnya. Mandat di Google Setnya ada anunya. Materi ke-6. Materi ke-6. Tapi secara konsep buat pian paham kalau bagaimana prosesnya pergerakan itu tadi di membuat program. Di situ sudah ya Pak.
Paham ya kalau sudah Bu? Kalau sudah lanjut ke Pak Edi Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya wali kelas. Yang pertama Ibu Yeni Saltika, wali kelas 2 TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam melaksanakan rapat koordinasi di sekolah kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum, Ketua Tim Pengembang Sekolah, Bapak Ibu Kepala Jurusan, dan rekan-rekan Dewan Guru sekalian. Pada siang hari ini kita akan memulai agenda kita, yaitu penyusunan KOSP. Nah, yang mana nantinya penyusunan ini akan dipandu oleh Wakasek Kurikulum, dan dalam penyusunan ini nantinya mungkin ada masukan-masukan dari kepala jurusan, kemudian dari tim pengembang, maupun dari Bapak Ibu sekalian. Itu sangat dibutuhkan agar hasil yang kita peroleh dari penyusunan KOSP ini lebih maksimal. Jadi mungkin itu saja pengantar dari saya mewakili kepala sekolah. Mungkin nanti acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu Wakasek Kurikulum, kami silakan. Berdasarkan tampilan di muka, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan komentar, silakan ditunggu. Ya, Pak Agus, sekarang Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di sini saya cuma mau menanyakan bagaimana kita tahu KOSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan, dan itu terdiri dari beberapa bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, saya rasa masih bingung antara bab 1 itu dasar isi-isinya apa ya, bab 2 apa. Mungkin Ibu Wisda bisa menjelaskan tentang bagian-bagian tersebut yang paling umumnya aja. Kan biasanya kita sebagaimana kita tahu, untuk yang KOS KTST berbeda dengan KOSP yang sekarang. Mungkin ada perbedaan itu bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan dari pertanyaan tersebut bisa juga membawa wawasan buat saya, karena kita kan baru permulaan. Jadi di sini perbedaan antara dari dokumen sama KOSP itu sedikit berbeda. Kalau dokumen itu mereka masih lingkupnya kecil. Nah, tapi kalau sudah ke arah KOSP ini itu sudah melebar karena menyesuaikan dengan kurikulum kita yang sekarang. Ada, kalau dulu nggak ada profil Pancasila, itu ada, sekarang ada profil Pancasila. Kemudian kalau dulu untuk karakter
tenaga pendidik belum ada, mungkin ada tapi tidak semuanya. Nah sekarang sudah ditambah, ada semuanya. Baik, dari Pak Pung mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama mungkin dalam untuk langkah awal kan kita sudah punya kerangka ya, kita sudah punya kerangka dari bab 1 sampai bab 5. Iya. Cuma kemudian yang perlu kita lengkapi itu di bab 5 sama di lampiran kayaknya Bu. Iya. Yang kita perlu sepakati kemudian bagaimana kapan kita mulai melengkapi. Praktek baik kepala sekolah sebagai penggerak perubahan secara berkolaborasi dalam penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMKN 1 Jaro dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Perlu kami pertegas kembali beberapa aktivitas yang sudah kami lakukan yang dimulai sejak akhir 2022 kemarin. Itu dimulai dari melakukan rapat koordinasi dan rapat refleksi dari pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2022 dengan beberapa permasalahan waktu itu yang dihadapi, diantaranya guru-guru sebagian besar masih kemampuan memahami kurikulum Merdeka itu tidak merata. Yang kedua, guru-guru sebagian besar masih belum memahami tentang pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar. Juga yang ketiga, sebagian besar guru-guru di SMKN 1 Jaro belum semuanya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Yang keempat, kemampuan dari IT guru-guru yang masih tidak merata. Itu hasil pertama refleksi di akhir tahun 2022 dulu. Kemudian yang kedua, dengan permasalahan yang ada tersebut, kepala sekolah beserta guru-guru itu menyusun sebuah aksi, diantaranya yaitu membuat pelatihan atau mengundang narasumber untuk pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Waktu itu kami mengundang narasumber nasional, kebetulan beliau adalah berada di sekolah SMA 1 Jaro, Bapak Kasno SPD MPD. Beliau kami undang ke sekolahan untuk memberikan pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Juga kita secara berkolaborasi mulai dari kepala sekolah dan kepala program TKJ, tim pengembang itu saling berkolaborasi. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan hasil dari hasil dari pelatihan IT untuk guru-guru di SMKN 1 Jaro ya. Produk hasil akhirnya setelah guru-guru tahap bekali semua, mereka akan menghasilkan sebuah produk berupa website di menu masing-masing, yang mana setiap menu itu mereka yang membuat sendiri. Yuk kita lihat seperti apa untuk jalannya hasil dari yang apa yang dibuat oleh guru-guru kami secara kolaborasi. Untuk melihat itu silakan untuk searching di googling ya, kemudian langsung ketik SMKN 1 Jaro ya, ketik langsung, nah itu langsung muncul ya SMKN 1 Jaro, tinggal enter aja. Nah kemudian di sini websitenya adalah www.smkn1jaro.sdh.id ya, tinggal klik saja di situ. Nah kemudian akan tampil website resmi dari SMKN 1 Jaro. Nah ini tampilan dari website resmi yang sudah dibuat secara kolaborasi oleh guru-guru di SMKN 1 Jaro. Nah ini tampilannya. Nah,
kegiatan-kegiatan terbaru adalah kita mengundang siswa-siswa SMP kelas 9 ya. Dan ini video kegiatan. Nah, ini sekilas tampilan dari website yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ya, secara berkolaborasi. Nah, ini setiap menu, nah ini punya penanggung jawab masing-masing. Kepala menu kepala sekolah ada visi, misi, program PKKS, aktivitas kepala sekolah, dan kontrol atas kehadiran warga sekolah. Ini menunya kepala sekolah. Ini yang mengkolaborasi atau mengatur atau mengeditnya adalah kepala sekolah. Ini kemudian maka bidang guru-guru, maka kesiswaan, bendara sekolah ya, sarana prasarana, tim pengembang, bimbingan konseling ya, semua ada pada menu masing-masing. Setiap menu penanggung jawabnya setiap guru yang mempunyai tugas tambahan sebagaimana ini. Kemudian untuk guru sendiri sebagai mengajar, mereka juga ada menu sendiri guru ya. Guru ada semua, guru ada di sini ya. Kita lihat salah satu dari punya guru kita, misal contoh punya Pak Agus Wahyudila SPD ya. Kita lihat hasil karya punya Pak Agus. Nah, ini tampilan Google Sheet ya, Google Sheet-nya. Kita pakai Google Sheet untuk masuk di website-nya masing-masing. Nah, ini Google Sheet-nya Pak Agus ya. Agus, ada berandanya, kemudian ada menu pengembangan dirinya, apa aja yang sudah dilakukan untuk pengembangan diri ya. Kemudian nah ini sudah tampil ya, beberapa video sertifikat dan sebagainya ada di sini kumpulkan. Kemudian ada publikasi, ini aktivitas kegiatan dilakukannya ya, ada IHT, ikuti IHT. Kemudian mata pelajaran dipegang ini ya. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada CP, TP, CP-nya, kalender akademik, KIKD, minggu efektif, program semester pengetahuan, silabus, RPP, KKM, jadwal pembelajaran, daftar di siswa, bank soal, semua ada di sini ya. Nah, ini mapel simdik yang bagus pegang ya. Nah, kemudian untuk materinya, untuk bisa di-share ke siswa, sudah juga ditautkan di websitenya masing-masing. Nah, ini yang bagus pegang ya. Itu ya, ini contoh dari salah satu guru kami, itu Pak Agus Wahyudila. Nah, demikian contoh sekilas hasil dari kolaborasi IT ya, atau pembekalan IT, yang mana guru-guru waktu kita refleksi ada beberapa guru yang masih IT-nya masih kurang, sehingga kita mengadakan sebuah pelatihan yang hasil akhirnya adalah sebuah kolaborasi website ya. Satu website ditampung, kemudian setiap guru-guru punya tanggung jawab setiap menu-menu yang ada di sini. Nah, ini punya beberapa guru ya. Nah, tinggal melihat ini, tinggal klik dan memantau aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, demikian hasil atau produk akhir dari pelatihan IT yang dilakukan secara kolaborasi oleh warga sekolah, khususnya pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan SMKN 1 Jaro. Cuplikan singkat video tentang praktek baik kepala sekolah sebagai penggerak perubahan secara berkolaborasi dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan di SMKN 1 Jaro dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dari awalnya ketidaktahuan dan ketidakmampuan seorang guru untuk dapat berbuat tanpa adanya kemauan dan dorongan dalam hati serta mau berubah dalam diri seorang guru, tidak akan terwujud yang namanya kolaborasi itu. Kepala sekolah hanyalah memantik dalam melakukan sebuah perubahan mindset dari pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dengan perubahan mindset dari pendidik dan tenaga kependidikan, bekerja dengan kesadaran dan empati penuh, akan menumbuhkan budaya kerja yang tinggi untuk pengembangan sekolah.
Apa dampak dari pendidik dan tenaga kependidikan berani keluar dari zona nyamannya? Guru-guru mampu bekerja profesional tanpa harus diperintah oleh kepala sekolah. Guru-guru dengan kesadaran dan empati yang tinggi akan melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada dirinya. Murid-murid juga akan merasakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru-guru di dalam kelasnya. Saya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, sebuah perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambil dan lakukan langkah pertama. Terima kasih. Semoga video praktek baik ini